Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para pemirsa Salaf Ittiba TV rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi hari ini Allah mudahkan kita untuk berjumpa kembali melalui kajian streaming online pembahasan kitab Ushulus Sunnah oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah dengan syarah penjelasan dari Asy-Syaikh Muhammad ibn Sa'id Ruslan hafizahullahu taala. Pada pertemuan kita sebelumnya, kita membahas tentang beberapa dampak-dampak buruk dari kebid'ahan. Ya, dampak-dampak buruk, dampak negatif dari kebid'ahan. Baik itu bid'ah akidah ataupun bid'ah amaliyah. Kita ulangi karena bab ini masih belum tuntas pada pertemuan sebelumnya. Kita ulangi secara ringkas. Kemarin kita sampaikan yang pertama di antara keburukan bid'ah atau dampak buruk, dampak negatif dari bid'ah bahwa annal bid'ah la yuqbalu ma'aha amal. Bahwasanya kebid'ahan tidak akan diterima amalannya. Ya, amalan pelaku bid'ah itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dua pengertian yang kemarin kita sampaikan, baik itu tidak diterima secara total meskipun amalannya sesuai dengan sunnah, atau bisa juga yang tidak diterima hanya amalan yang di situ terjadi kebid'ahan. Tapi amalan lain yang tidak terjadi kebid'ahan, ini masih dimungkinkan untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada dua pengertian yang kemarin kita sampaikan. Kemudian yang kedua, dampak buruk dari bid'ah, anna sahibal bid'ah mal'unun ala lisanis syariah. Bahwa pelaku bid'ah atau orang yang punya kebid'ahan di dalam dirinya, dia itu terlaknat berdasarkan dalil-dalil yang syar'i. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man ahdatha fiha hadathan aw awa muhdithan fa alaihi laknatullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Barang siapa yang berbuat bid'ah, terutama di kota Madinah, atau mensupport, melindungi ahli bid'ah, membantu ahli bid'ah, maka baginya laknat Allah, baginya laknat malaikat dan seluruh manusia. Kemudian yang ketiga, di antara dampak buruk bid'ah, yaitu memuliakan ahli bid'ah, itu sama saja membantu ahli bid'ah tersebut untuk menghancurkan sunnah, untuk melenyapkan sunnah atau menghancurkan Islam itu sendiri. Ya, mensupport, mendukung dengan cara nge-share statusnya, atau ya dengan cara share, merekomendasikannya, atau dengan cara selfie bersamanya. Ini semuanya adalah bentuk support terhadap pelaku-pelaku bid'ah yang dikhawatirkan bisa menghancurkan sunnah, melenyapkan sunnah. Yang berikutnya, di antara dampak buruk bid'ah, yang kelima, kata beliau bahwa bid'ah annal ibtida' fid din yufarriqul ummah wa yumazziqu wahdataha. Kebid'ahan itu bisa memecah belah umat, bisa merobek-robek, mencabik-cabik persatuan kaum muslimin. Dan kebalikan dari ini justru seruan untuk kembali kepada sunnah dan
memperingatkan manusia dari bahaya bid'ah, ini merupakan jalan untuk menyatukan kembali kaum muslimin di atas sunnah, di atas tauhid. Ya. Kemudian dampak buruk dari kebid'ahan yang lain, bahwasanya anna sahibal bid'ah alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Bahwa pelaku bid'ah itu akan mendapatkan dosanya dia sendiri dan dosa orang-orang yang mengikuti bid'ahnya sampai hari kiamat tanpa mengurangi dosa mereka. Nabi mengatakan man da'a ila dhalalah kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'. Barang siapa yang menyeru kepada kesesatan, dan kullu bid'atin dhalalah, dan semua bid'ah itu sesat, maka baginya dosa dia sendiri dan dosa orang-orang yang mengikuti kesesatan itu tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Ya, kemudian yang ketujuh, dan ini terakhir kita sampai di sini, bahwa pelaku bid'ah tidak akan semakin mendekatkan diri kepada Allah, justru semakin menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka, para pelaku bid'ah ini, dengan bid'ahnya mereka menganggap semakin bertaqarrub kepada Allah, semakin mendekatkan diri kepada Allah. Namun pada nyatanya mereka ini, bid'ahnya mereka ini justru semakin menjauhkan mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang kedelapan, kata beliau, "Watsamin min wujuhi syu'mil bid'ah anna sahibal bid'ati la yaridul haudha wa la yahdha bi syafa'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ya, kata beliau, pelaku bid'ah itu tidak akan diizinkan untuk memasuki atau bahkan meminum telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak akan mendapatkan bagian dari syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, "Ana faradtukum 'alal haud." Aku menanti kalian di telaga. Man warada faqad syariba, wa man syariba falam yatma abadan. Barang siapa yang memasuki telaga, maka dia berhak minum air telaga. Dan barang siapa yang minum, maka tidak akan kehausan selama-lamanya. Tsumma la yaridanna aqwamun a'rifuhum wa ya'rifunani. Kemudian ada sekelompok kaum yang ingin untuk meminum air telaga itu. Tsumma yuhalu baini wa bainahum. Namun tiba-tiba dihalangi, dicegat, tidak boleh minum air telaga. Nabi SAW mengatakan, innahum ummati. Sesungguhnya mereka itu umatku, ummati, ummati. Kemudian dikatakan kepada Nabi SAW, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya kau, wahai Muhammad, tidak tahu bahwasanya mereka ini mengada-ngadakan sesuatu yang baru sepeninggalmu. Artinya mereka telah berbuat bid'ah sepeninggalmu. Maka Nabi pun SAW mengatakan, suhqan suhqan liman baddala ba'di au liman ahdatsa ba'di. Menjauhlah, menjauhlah bagi mereka-mereka yang merubah-rubah agamaku. Mereka-mereka yang menambah-nambahi, berbuat bid'ah di dalam agamaku. Diusir oleh Nabi SAW, ya tidak diizinkan untuk meminum telaga beliau. Maka kebalikan dari hadis ini, pemahamannya adalah kalau kita ingin untuk mendapatkan kehormatan meminum air telaga Nabi SAW, mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat, maka tidak ada jalan lain kecuali dengan cara kita menjalankan sunnah Nabi SAW, mengikuti sunnah Nabi SAW, dan menjauhkan diri dari bid'ah. Ya. Tapi itu yang ke-8. Yang ke-9, dampak buruk dari kebid'ahan, kata beliau, anna sahibaha yunza'u minhu taufiq wa yukalu ila nafsihi fa inna Allah ta'ala ba'atha ilaina Muhammadan rahmatan lil alamin hasbama akhbara fi kitabihi wa qad kunna qabla tulu'i dzalikan nur la nahtadi sabila wa la na'rifu min masalihina ad-dunyawiyah illa qalila ala ghairi kamal wala min masalihina al-ukhrawiyah qalilan wala katsira bal kana kullu ahadin yarkabu hawa hatta ba'athallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam li zawalir raibi wal iltibas wal wartifa'il khilafil waqi' bainan nas. Kata beliau, pelaku bid'ah itu dikhawatirkan atau bahkan hukuman bagi pelaku bid'ah ini adalah dicabut taufiknya dari Allah Subhanahu wa taala.
Allah mencabut taufik dari orang tersebut dan dia ini mengandalkan hawa nafsunya. Dia ini lebih mengedepankan hawa nafsunya karena taufik diambil dari Allah. Alasannya kata beliau, Allah Subhanahu wa taala itu mengutus kepada kita Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat atas semesta alam. Sebagaimana yang Allah kabarkan dalam kitabnya. Dan kita ini umat manusia, sebelum Allah mengutus nabinya SAW, kita ini orang yang tidak tahu jalan kebenaran. Kita tidak tahu mana yang hak dan mana yang batil, mana yang baik bagi kita dan mana yang buruk bagi kita. Baik masalah duniawi ataupun masalah akhirat, masalah agama. Manusia itu hanya tahu masalah duniawi sedikit. Manusia hanya mengetahui masalah-masalah duniawi yang baik, mana yang buruk, mana. Itu hanya sedikit saja. Apalagi masalah akhirat, masalah agama, manusia sebelum diutusnya Nabi SAW tidak tahu sama sekali mana jalan ke surga. Bagaimana, lewat mana jalan ke surga. Tidak tahu. Maka kemudian Allah turunkan nabinya. Allah turunkan kitabnya. Allah utus nabinya untuk membimbing manusia dalam kemaslahatan duniawi mereka. Dituntun, ini yang baik buat kau. Makanan ini baik buat kau. Ya, makanan ini nggak baik buat kau. Minuman ini baik buat kau. Minuman ini, pekerjaan ini baik buat kau. Itu Nabi SAW yang mengajarkan. Demikian juga masalah akhirat. Masalah agama, Nabi SAW menunjukkan kepada kita jalan ke surga dan mewanti-wanti kita dari jalan neraka. Nah, pelaku bid'ah, fa idza tarakal mubtadi' hadhil hibatil 'azima wal 'atayal jazila wa akhadha fi istilahi nafsihi aw dunyahu bi nafsihi bima lam yaj'al asy-syar'u 'alaihi dalilan fa kaifa lahu bil 'ismah wad dukhuli tahta hadhihi rahmah. Nah, pelaku bid'ah ini sudah dikasih anugerah sama Allah. Sudah dikasih pemberian yang luar biasa dari Allah. Yaitu diutusnya Nabi SAW. Menunjukkan jalan ke surga. Menunjukkan apa yang baik bagi mereka. Ahli bid'ah menolak pemberian ini. Ditolak sama mereka. Kemudian mereka lebih mengandalkan hawa nafsunya. Lebih mengandalkan akalnya. Seakan-akan dirinya itu lebih mendapatkan petunjuk. Lebih tahu jalan kebenaran daripada Nabi SAW. Maka pelaku-pelaku bid'ah ini mereka tidak menjadikan syariat sebagai dalil, namun yang mereka jadikan adalah hawa nafsu mereka. Maka bagaimana mungkin mereka bisa selamat? Bagaimana mungkin mereka mendapatkan rahmat, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kalau rahmat Allah ditolak sama mereka? Ya, rahmat Allah di sini maksudnya yaitu sunnah Nabi SAW ditolak habis-habisan sama mereka. Wa huwa qad halla yadahu min hablil ismah ila tadbiri nafsi fahuwa haqiqun bil bu'di anir rahmah. Maka ahli bid'ah karena dia lebih mengambil hawa nafsunya daripada tuntunan Nabi SAW, maka ini semakin menjauhkan mereka dari rahmat Allah, menjauhkan mereka dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini diantara dampak buruk bid'ah yang nomor 9. Sekarang yang nomor 10, al-wajhul ashir min wujuhi syu'mil bid'ah. Yang nomor 10 di antara dampak buruk kebid'ahan, anna sahibal bid'ah laisa lahu taubah. Ya, pelaku bid'ah, baik bid'ah akidah ataupun amaliyah, itu tidak akan mendapatkan taubat. Dalam artian bukan Allah tidak menerima taubatnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan pelaku bid'ah itu susah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari bid'ahnya. Lima fi hadithi Anas radhiyallahu anhu anna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaal, dari hadis yang diriwayatkan oleh Anas ibn Malik radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha hajabat taubata an kulli sahibi bid'ah." Sesungguhnya Allah menghijabi, menutup taubat dari semua pelaku-pelaku bid'ah. Maksudnya di sini menutupi, maknanya adalah Allah bukan tidak menerima taubatnya ahli bid'ah. Allah menerima semua taubat. Mau itu pelaku syirik, mau itu pelaku bid'ah, mau itu pelaku maksiat, Allah menerimanya. Selama dua syaratnya, yaitu nyawanya masih belum terpisah dari jasadnya. Kata Nabi SAW, Innallaha yakbalu taubatal abdi ma lam yugharhir. Allah masih menerima taubat seorang hamba selama hamba itu
masih belum keluar ruhnya. Ya, atau yang kedua, yaitu selama matahari belum terbit dari arah barat. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-An'am, yauma ya'ti ta'wiluhu yaqulul ladzina nasuhu min qabl. Atau kata Allah Subhanahu wa taala, yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Hari di mana datang tanda-tanda Rabbmu, sebagian tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari kiamat. Maka ketika itu tidak lagi bermanfaat keimanan orang yang baru beriman di saat itu. Artinya orang yang baru bertobat ketika itu tidak akan diterima tobatnya sama Allah Azza wa Jalla. Tapi selama dua syarat ini belum terpenuhi, maka tobat apapun, maksiat apapun, bid'ah apapun, syirik apapun, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi apa maknanya? Allah menghijabi taubat dari semua pelaku bid'ah, yaitu memang Allah jadikan pelaku bid'ah itu di antara azab yang Allah berikan di dunia, yaitu dia sulit bertobat. Dia lebih sulit bertobat, berbeda dengan pelaku maksiat, mudah untuk bertobat kepada Allah. Ini kembali disebabkan karena pelaku bid'ah, mereka merasa di atas kebenaran. Mereka merasa bahwa apa yang mereka yakini dari bid'ahnya dan apa yang mereka kerjakan dari bid'ahnya itu adalah hak, sebuah kebenaran. Sehingga ketika ada orang yang menegurnya, mengatakan, tub ilallah, bertobatlah kepada Allah dari perbuatanmu ini. Bertobatlah kepada Allah dari akidahmu yang menyimpang ini. Maka dia mengatakan, bagaimana aku bertobat kepada Allah? Apakah aku melakukan sebuah dosa? Apakah aku meyakini sesuatu yang salah? Tidak. Justru sebagian ahli bid'ah bangga dengan kebid'ahannya. Ya, merasa bangga dengan kebid'ahannya. Ada seorang narapidana teroris yang punya pemahaman khawarij di negeri ini. Ketika divonis oleh hakim dengan death penalty, dengan vonis mati, dia bangga bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk syukur. Karena dia katanya mendapatkan anugerah berupa syahid. Padahal dia berada di atas kesesatan. Akidahnya menyimpang, perbuatannya menyimpang. Ya, namun dia merasa itu di atas kebenaran. Berbeda dengan pelaku kemaksiatan. Nah, kalau pelaku kemaksiatan, mereka ini masih tertanam di dalam dirinya. Di dalam lubuk hatinya yang terdalam, mereka sadar perbuatan maksiatnya itu adalah sebuah kesalahan. Jalan yang keliru. Nah, ini memudahkan dia untuk bertobat karena sudah ada triggernya. Kalau ahli bid'ah nggak ada triggernya. Itu taufik dari Allah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita baca lebih lanjut di sini. Sababu bu'dil mubtadi' anit taubah anna ad-dukhula tahta takalif asy-syari'ah sa'bun 'ala nafs li'annahu amrun mukhalifun lil hawa wa saddun an sabilis syahawat fayadkhulu 'ala an-nafsi jiddan li'anna al-haqqa thaqil wan nafsu innama tanshatu bima yuwafiqu hawaha la bima yukhalifuhu wa kullu bid'atin falil hawa fiha madkhal li'annaha raji'atun ila nadhari mukhtara'iha la ila nadhari syari'. Ini diantara penyebab yang lain kenapa pelaku bid'ah itu susah untuk bertobat. Karena kita tahu bahwa syariat-syariat Islam yang dibebankan kepada manusia itu berat bagi jiwa manusia. Ya, secara asal kalau kita tanya kepada diri kita, hawa nafsu kita, syariat-syariat Islam yang Allah bebankan kepada kita itu bertolak belakang dengan hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita pengen ke barat, sedangkan syariat menyuruh kita untuk ke timur. Nah, ini jujur saja ketika kita diperintahkan untuk sholat misalnya, hawa nafsu kita memerintahkan untuk malas sholat. Ketika Allah perintahkan kita untuk puasa, hawa nafsu kita memerintahkan kepada kebalikannya. Untuk makan, untuk minum, untuk berhubungan. Maka susah bagi hawa nafsu kita. Ya, syariat-syariat Islam itu datang berselisih dengan hawa nafsu kita. Dan menjadi penutup bagi syahwat kita syariat ini. Maka berat bagi jiwa seseorang untuk mengikuti syariat tersebut. Karena al-haq itu thaqil kata beliau. Kebenaran itu berat. Orang yang iltizam, komitmen di atas sunnah, itu bertolak belakang dengan hawa nafsunya. Kalau saya komitmen di atas sunnah, di atas akidah yang hak, maka nanti saya dibully, nanti saya mungkin dipecat, atau nanti saya mungkin dicaci maki dan lain sebagainya. Hawa nafsunya menginginkan untuk mendapatkan pujian dari manusia, untuk mendapatkan sanjungan dari manusia. Sehingga dia korbankan komitmennya di atas sunnah,
dia buang. Ya, dia buang komitmennya di atas sunnah itu demi untuk mendapatkan apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya itu. Ya, maka kata beliau, wan nafsu innama tanshatu bima yuwafiqu hawaha. Jiwa manusia itu semangat kalau sesuai dengan seleranya dia. La bima yukhalifu, bukan dengan apa yang bertentangan dengan hawa nafsunya dia. Di jiwa kita itu baru semangat membara kalau sesuai dengan selera hawa nafsunya, hawa nafsu kita. Tapi kalau tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, bertentangan dengan hawa nafsu kita, jiwa kita malas. Nah, itu memang ujiannya di situ. Allah sengaja jadikan seperti itu supaya tahu mana orang-orang yang memang lebih mengedepankan imannya daripada mengedepankan hawa nafsunya. Kelihatan di situ ujian dari Allah Azza wa Jalla. Allah katakan, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamannallahu alladhina sadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira ketika mereka mengatakan kami beriman kemudian kami biarkan mereka begitu saja tanpa kami uji? Nah, ini sama ya kalau ada orang-orang mengatakan saya di atas sunnah, saya di atas manhaj salaf, saya seorang salafi. Apakah terus dibiarkan begitu saja tanpa diuji sama Allah? Tidak. Diuji sama Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah tahu mana yang benar-benar jujur di atas manhaj salaf dan mana yang pura-pura atau dusta berada di atas manhaj salaf, mendompleng manhaj salaf tapi ternyata mengedepankan hawa nafsunya. Itu perlu adanya ujian. Kalau nggak ada ujian kita nggak tahu mana yang murni komitmen iltizam di atas manhaj yang hak dan mana yang KO di atas manhaj yang benar, lebih condong kepada hawa nafsunya. Ya, wa kullu bid'atin falil hawa fiha madkhal, dan semua bid'ah dalam agama itu sesuai dengan hawa nafsu, sesuai dengan selera, sesuai dengan akal pikiran. Maka itu pintu masuknya bid'ah di situ, karena cocok hawa nafsu itu, pas sama hawa nafsunya. Li'annaha raji'atun ila nadhari mukhtari'iha. Karena bid'ah itu kembalinya kepada teorinya si pembuat bid'ah itu. Ya, bid'ah itu kembalinya kepada pandangannya si ahli bid'ah, pencetus bid'ahnya. Tidak kembali kepada syariat Islam. Wal mubtadi' la budda lahu min ta'alluqi bi syubhati dalilin yansubuha ila syari'. Nah, ketika ada orang yang ingin melakukan kreasi bid'ah, entah itu bid'ah akidah ataupun bid'ah dalam amaliyah, dia itu harus cari dalil. Kemudian dinisbatkan dalil ini kepada syariat. Wa yadda'i annama dzakarahu huwa maqsudus syari'. Kemudian dia ngaku-ngaku kalau dalil yang dia bawakan tadi untuk mensupport bid'ahnya, dia ngaku-ngaku bahwa memang ini tujuan syariat Allah. Maksud daripada syariat Allah dalam ayat ini, dalam hadits ini, itu seperti apa yang saya yakini, seperti apa yang saya amalkan. Contoh misalnya orang-orang bikin solawat-solawat yang bid'ah. Ketika ditanya mana dalil kalian, mereka membawakan ayat yang umum. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tuh perintah untuk bersolawat. Maka gimana solawatnya? Ya ini seperti kami ini, joget-joget, trippingan, ya pakai alat musik dan lain sebagainya. Mereka punya dalil. Tapi mereka ngaku-ngaku bahwasanya ayat yang tadi kita baca, maksud daripada ayat tersebut adalah solawatan seperti mereka. Ya, atau bid'ah-bid'ah dalam akidah yang mentakwil sifat, bahwasanya melakukan tafwid misalnya, menyerahkan makna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak boleh kita mengatakan tangan Allah itu benar-benar tangan. Nggak boleh kita mengatakan bahwasanya Allah itu di atas, benar-benar di atas. Terus gimana? Serahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dalilnya? Allah berfirman dalam surah Al-Imran, "Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah." Dan tidak ada yang mengetahui takwil daripada ayat itu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang tahu maknanya katanya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal yang dimaksud tidak ada yang tahu bagaimana kaifiyahnya, bagaimananya sifat Allah itu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun maknanya maka diketahui, Nabi mengetahuinya, para salaf mengetahuinya,
Makna istiwa adalah ala wartafa. Allah berada tinggi, naik ke atas, terangkat ke atas. Di atas. Maknanya tangan, itu sudah diketahui maknanya. Mendengar, melihat, dan lain sebagainya dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala diketahui maknanya. Adapun bagaimananya, itu yang tadi Allah sebutkan. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tapi sama ahli bid'ah dipakai, ditunggangi untuk mensupport bid'ah-bid'ah mereka. Karenanya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada satupun bid'ah dalam agama ini, kecuali mereka pasti memiliki dalil landasan dalam bid'ah tersebut. Karenanya, jangan Anda terkecoh dengan orang-orang yang pandai berdalil. Pandai mengatakan, qala Allah, qala Rasul, Allah berfirman begini, Nabi bersabda begini, atau bahkan yang lebih canggih bisa menunjukkan letaknya di mana, atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang, sampulnya warna apa, dan lain sebagainya. Jangan Anda terkecoh dengan orang-orang seperti ini. Karena hanya sekedar berdalil, itu semua bisa. Tapi yang dilihat adalah dikemanakan dalil tersebut. Para ulama mengatakan, laisa sya'nu antastadil, walakinna sya'na ayyakuna istidlaluka sahihan. Perkaranya adalah bukan kau bisa berdalil, tapi perkaranya adalah kau letakkan di mana dalil itu. Apakah kau meletakkan dalil itu dengan peletakan yang benar sebagaimana yang dipahami Nabi? Apakah Nabi memahami dalil tentang sholawat itu seperti yang dipahami oleh orang-orang sekarang? Apakah Nabi ketika memahami ayat wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, tidak ada yang tahu maknanya kecuali Allah? Apakah itu yang dipahami sama Nabi dan para sahabatnya? Tidak. Ya, maka tidak ada satupun bid'ah kecuali pasti punya dalil. Jangan Anda terkecoh dengan orang-orang yang berdalil. Karena semuanya bid'ah sesat apapun pasti ada dalilnya. Bahkan bid'ah yang kufur sekalipun dibangun di atas dalil Al-Quran. Dibangun di atas dalil As-Sunnah. Seperti misalnya Firqah Ahmadiyah. Mereka ketika menetapkan Nabi yang mereka sebut dengan Mirza Ghulam Ahmad, Nabi mereka. Mereka ketika menetapkan bahwa Mirza Ghulam Ahmad ini seorang Nabi utusan Allah, mereka punya dalil. Dalilnya kata mereka, Allah berfirman di dalam surah As-Saff. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mengatakan tentang Nabi Isa alaihissalam. Wa idh qala Isa bin Maryam, ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam mengatakan kepada Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah atas kalian yang membenarkan kitab Taurat yang ada di hadapan kalian, di tangan kalian. Wa mubasysyiram bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan aku beritakan kabar gembira kepada kalian tentang datangnya seorang nabi, seorang rasul sepeninggalku, namanya Ahmad. Nah, itu kata mereka, Ahmad di situ maksudnya Mirza Ghulam Ahmad. Tuh ada dalilnya. Ya, maka hati-hati dengan sebagian dai yang mengatakan kita harus menghormati pendapat orang lain selama ada dalilnya. Nah, ini ucapan yang sesat. Ya, menghormati pendapat orang lain, menghormati keyakinan orang lain selama ada dalilnya kita hormati. Yang nggak kita hormati, yang nggak ada dalilnya. Maka nggak ada yang nggak ada dalilnya. Semua ada dalilnya. Nah, ini tadi Ahmadiyah. Silahkan kalau mau dibenarkan akidahnya. Ada dalilnya juga. Oleh karenanya Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi atau Al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi dalam syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah, beliau mengatakan wa hal kharajatil khawarij wa i'tazalatil mu'tazilah wa rafadatir rawafid wa maftaraqatil ummah ala 73 firqah illa bita'wilil fasid. Kata beliau, dan tidaklah muncul firqah khawarij. Ya, tidaklah khawarij itu memberontak. Dan tidaklah Mu'tazilah menyendiri dengan akidahnya. Dan tidaklah Rafidah menolak kekhalifahan Abu Bakar dan Umar. Dan tidaklah umat terpecah menjadi 70 lebih golongan-golongan. Dengan pemikiran-pemikiran mereka. Kecuali sebabnya satu. Bukan karena mereka nggak punya dalil. Tapi penyebabnya adalah karena pemahaman yang keliru. Karena tafsir yang rusak terhadap dalil tersebut. Ya, ini perlu kita waspadai. Ahlul bid'ah. Mereka menisbatkan kebid'ahannya kepada dalil untuk menipu kaum muslimin agar ikut bid'ahnya. Fasara hawahu maqsudan bidalilin syar'iyyin fi za'mihi fa kaifa yumkinuhul khuruj an dzalik. Hawa nafsunya yang menjadi sopir, yang menjadi pengendali
bagi dalil tersebut. Jadi dalil ini ditunggangi oleh hawa nafsunya. Nah kalau sudah kayak gitu, bagaimana mungkin dia bisa keluar dari bid'ahnya kecuali hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mau didatangkan syekh, ulama sekali bersiapapun, mau didatangkan ustadz sekali bersiapapun, bahkan kalau perlu Nabi SAW, ya kalau dia masih hidup di zaman Nabi, Nabi yang datang kepada dia, tetap dia menganggap dirinya berada di atas kebenaran. Ya karena dia melandasinya dengan dalil. Lidzalika idza qulta lil mubtadi' tub ta'ajjaba jiddan. Makanya ketika Anda berkata kepada ahli bid'ah, tobato, bertobatlah. Maka ahli bid'ah ini akan takjub, heran. Ngapain saya tobat? Emang saya habis ngapain, Mas? Emang saya habis melakukan apa? Kok sampean suruh saya tobat? Heran dia. Wa rubbama rama nasihahu bil junun. Bahkan yang menyuruh tobat dibilang gila. Ini persis seperti apa yang kita alami ya. Kita ketika mengingkari bid'ah-bid'ah, kita menasehati ahli bid'ah untuk kembali kepada sunnah, kembali kepada jalan Nabi SAW, kita dianggap gila. Kita dianggap orang-orang yang memecah belah. Ya, Wahabi ini bikinan Yahudi, dibayar $1.500 katanya. Itu dengan tuduhan-tuduhan yang keji. Padahal kita hanya menasehati. Kembali kepada sunnah, tinggalkan bid'ah kalian. Tinggalkan akidah-akidah bid'ah kalian. Yaqulu ayyutabu minat ta'ah. Ahli bid'ah ketika disuruh tobat, dia akan mengatakan, apakah aku bertobat karena aku taat kepada Allah? Apakah aku bertobat karena sedang menjalankan ketaatan kepada Allah? Apakah aku bertobat gara-gara aku meyakini akidah yang benar kepada Allah? Yaitu akidah yang menyimpang maksudnya. Ayyutabu minal qurubat. Apakah aku disuruh bertobat padahal aku sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, ini dampak buruk bid'ah, yaitu kebid'ahan dicabut taubatnya sehingga dia sulit untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian al-wajhul hadi asyara min wujuhi syu'mil bid'ah. Yang ke-11 dampak buruk bid'ah adalah anal mubtadi yulqa alaihi dhullu fid dunya wal ghadabu minallahi ta'ala. Bahwasanya pelaku bid'ah itu akan mendapatkan kehinaan di dunia dan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang Bani Israel yang mereka berbuat bid'ah, yaitu meninggalkan ajaran Nabi Musa. Ketika Nabi Musa meninggalkan kaumnya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala di bukit selama 40 hari, Bani Israel berbuat bid'ah yang sampai menjerumuskan mereka kepada kesyirikan, membuat berhala sapi. Lihat bagaimana firman Allah tentang mereka, innal ladzina ittakhadul ijla sayanaluhum ghadabun minallah sayanaluhum ghadabun mir rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya wa kadzalika najzil muftarin. Kata Allah, sesungguhnya mereka yang menjadikan sapi sebagai sesembahannya, sebagai patung sapi sebagai sesembahannya, mereka akan mendapatkan murka dari Rabb mereka. Dan mereka akan mendapatkan kehinaan di dunia. Ya, dapat murka Allah dan dapat kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala karena berbuat bid'ah. Ya. Wa kadzalika najzil muftarin. Demikianlah kami balas orang-orang yang membuat kedustaan-kedustaan itu. Nah, kata beliau, muftarin di sini itu umum. Wa fi man ashbahahum min haitsu kanatil bid'ah kulluha iftira'an 'ala Allah. Dan bid'ah itu termasuk iftira', kedustaan di dalam agama. Maka masuk dalam ayat ini dibalas oleh Allah dengan mendapatkan murka dan mendapatkan kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idzan kullu man ibtada'a fi dinillah fa huwa dzalilun haqir. Maka dengan demikian setiap pelaku bid'ah, ya setiap pelaku kebid'ahan itu adalah orang-orang yang terhina, orang-orang yang receh, orang-orang yang rendah. Ya, para dai-dai bid'ah ini yang menyeru kepada bid'ah itu harus dihinakan. Harus dilecehkan dia itu. Dilecehkan bukan dalam artian dibolimi, tidak. Ya, dalam artian jangan dihormati. Jangan disanjung-sanjung. Mereka ini orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kok malah diajak selfie? Kok malah dipromosikan? Kok malah ditinggi-tinggikan derajatnya?
Na'udzubillah. Justru mereka harusnya direndahkan, ya, diinjak-injak kehormatannya dalam artian karena bid'ahnya, bukan karena perkara-perkara lain, tidak. Ya, maka diantara manhaj Ahlussunnah itu harus benci kepada penyeru-penyeru bid'ah, kepada dai-dai yang menyeru kepada kesesatan harus benci. Kalaupun saya mengucapkan ini dianggap sebagai penebar kebencian, maka saya katakan iya, saya sedang menebarkan kebencian kepada Anda. Harus benci sama penyeru bid'ah. Harus benci kepada penyesat-penyesat umat. Itu manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi ingat, membenci jangan diartikan dengan menzalimi. Ya, kita nggak ngajari terus ketemu ahli bid'ah di tengah jalan terus dikampleng atau ditempeling, dibalang klompen, dibalang sandal, enggak. Itu haknya penguasa. Tapi kita harus benci kepada dia dalam artian yang belenek. Ya, sumpek sama dia. Kita tidak mengambil ilmu darinya, duduk di majelisnya, subscribe YouTube-nya, ya, atau nge-like channelnya dan lain sebagainya, tidak. Ya, kita sebagaimana Allah menghinakan dia, kita pun menghinakan orang tersebut. Ya, karena bid'ahnya, bisa babi bid'atihi. Wa in dhahara li badir ra'yi fi 'izzatin wa jabriyatin fahum fi anfusihim adillah. Ini tokoh ahli bid'ah ini, meskipun di kalangan masyarakat dia ini orang yang terhormat. Insya Allah kalau datang itu antri yang cium tangannya. Ya, orang terhormat ini. Tangannya barokah ini. Bekas air minumnya ada banyak berkahnya. Meskipun dia ini terpandang di sisi manusia, yakini dia itu terhina. Dia itu dihinakan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan tertipu dengan manusia yang memuliakan dia, menyanjung-nyanjungnya. Kalau itu dari kalangan awam, ya dari kalangan pengikut-pengikutnya, ini bukan hal yang aneh ya. Kalau pengikut-pengikutnya menyanjung tokoh-tokoh ahli bid'ah itu, ini kita nggak aneh, nggak heran. Tapi kalau ada dai sunnah katanya, dai yang katanya salafi, justru menyanjung-nyanjung ahli bid'ah, ini yang aneh. Ya, sangat aneh. Tapi nyata itu. Al-mubtadi' dalilun li'annahu mu'anidun wa mujanibun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan wa ju'ilatiz zillatu was-sagharu 'ala man khalafa amri. Dan dijadikan kehinaan dan kerendahan kepada orang-orang yang menyelisihi sunnahku. Ya, Nabi mengatakan itu dijadikan kehinaan, kerendahan bagi mereka-mereka yang menyelisihi perintahku, yaitu menyelisihi sunnahku. Dengan bid'ah itu berarti menyelisihi Nabi SAW, direndahkan, ya, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-wajhu tsani asyar min wujuhi syu'mil bid'ah. Bentuk yang ke-12 dari buruknya bid'ah, annal mubtadi' bid'atan i'tiqadiyatan yakhafu alaihi ay yakuna kafiran. Pelaku bid'ah, terutama bid'ah dalam masalah i'tiqad, bid'ah dalam masalah akidah, ini dikhawatirkan pelakunya itu bisa keluar dari Islam, alias kafir. Li'annal ulama minas salafil awal wa ghairihim ikhtalafu fi takfiri katsirin min firaqil mubtadi'ah kal khawarij wal qadariyah wa ghairihim. Karena para ulama-ulama salaf terdahulu, mereka itu sampai ikhtilaf, sampai berbeda pendapat tentang kafirnya sebagian firqah-firqah ahli bid'ah, terutama bid'ah dalam masalah akidah. Para ulama khilaf, apakah khawarij ini yang memberontak kepada penguasa, yang gemar mengkritik penguasa di depan umum, apakah mereka ini kafir ataukah masih muslim? Itu khilaf di antara para ulama, sampai terjadi khilaf. Meskipun pendapat kebanyakan ulama, khawarij ini masih muslim, ya, masih dihukumi sebagai orang Islam. Tapi ada khilaf di situ. Yang kita fokuskan di sini, bayangkan sampai terjadi khilaf di antara para ulama. Kemudian qadariyah, ya, dan lain sebagainya. Ini sampai terjadi khilaf di antara para ulama. Minimal, kata beliau, kalau ulama sudah khilaf apakah ini kafir atau tidak, ya ini minimal orang yang terjatuh ke dalam bid'ah tersebut, itu mikir dia. Statusnya itu masih dipertentangkan sama para ulama. Harusnya itu kan sudah menjadikan dia takut. Jangan dia mengatakan, oh kan gak semua ulama mengkafirkan. Kan ada yang tidak mengkafirkan. Jangan gitu cara mikirnya. Pikirkan bahwa statusmu itu, dengan kau berakidahkan khawarij seperti itu,
kau dipertentangkan oleh para ulama. Apakah kau ini kafir ataukah masih muslim? Maka jalan yang selamat keluar dari akidah itu. Keluar dari pemahamanmu yang bid'ah itu. Kembali kepada pemahaman yang hak. Kembali kepada sunnah Nabi SAW. Ya, ini bid'ah yang dampak buruk bid'ah yang ke-12. Sekarang yang ke-13. Annal mubtadi yukhafu alaihi su'ul khatimah. Ahlil bid'ah itu dikhawatirkan endingnya, akhir hidupnya, itu su'ul khatimah. Wal'iyadhu billah. Li'anna sahibal bid'ah murtakibun ithman. Karena pelaku bid'ah itu, dia sedang melakukan dosa. Wa asin lillahi hatma. Wa man mata musirran alal maksiyah yukhafu alaihi. Ini sambungan dari apa yang kita sampaikan tadi. Kan pelaku bid'ah ini susah untuk bertobat. Dia itu paten di atas bid'ahnya. Kebanyakan itu kokoh di atas bid'ahnya. Nah, orang yang sudah terbiasa dengan bid'ah-bid'ah tersebut, dengan sebuah perilaku, itu kemungkinan besar dia mati di atas hal yang dia biasa di atasnya. Lihat bagaimana Khalifah Umar ibn Khattab. Khalifah Umar ibn Khattab itu pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimatikan di kota Madinah dalam keadaan syahid. Ya, dalam keadaan syahid. Ini kata sebagian orang, mustahil, kota Madinah ini kota yang aman, bukan kota yang terjadi peperangan. Kalau Umar memang ingin mati dalam keadaan syahid, harusnya Umar pergi keluar Madinah, ikut di medan peperangan, baru itu mendapatkan syahid. Tapi ternyata Allah Azza wa Jalla benar-benar anugerahkan syahid kepada Umar ibn Khattab. Kenapa? Karena kebiasaan-kebiasaan yang dia lakukan. Dia gemar melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, matinya pun di atas ketaatan kepada Allah. Yaitu ketika melaksanakan sholat, dia dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Demikian juga para sahabat-sahabat yang lain. Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu meninggal ketika sedang dalam keadaan puasa. Meninggal sedang dalam keadaan membaca mushaf Al-Quran. Ya, sampai mushafnya itu dikisahkan berlumuran darah. Ya, mushafnya berlumuran darah. Inilah orang-orang soleh yang mereka biasa melakukan amal-amal soleh, amal-amal ketaatan, maka terbuka peluang lebar dia mati di atas ketaatan tersebut. Nah, kalau pelaku bid'ah, ya, karena memang seluruh hidupnya ini 24 jam sehari, ya 7 minggu, 7 hari seminggu, 30 hari sebulan, 360 hari setahun. Ini orang-orang ini sudah terbiasa melakukan bid'ah selama itu. Maka peluang dia untuk mati di atas bid'ahnya tentu lebih besar. Tapi sekali lagi, ini semuanya kembali kepada taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita nggak menafikan ada orang-orang yang memang dia ini di atas kemaksiatan, di atas kebid'ahan sepanjang hidupnya, namun Allah berikan dia anugerah mati di atas sunnah, mati di atas tauhid. Ada. Ya, tapi kita nggak nyari oknum-oknum yang spesial ini, tidak. Tapi kita berusaha untuk meniti jalan sunnah agar kematian kita itu kematian yang di atas sunnah. Dan kemudian yang ke-14, di antara dampak buruk bid'ah, iswidadul wajihi fil akhirah. Na'udzubillah. Keburukan yang ke-16 dari bid'ah adalah wajahnya yang hitam legam di akhirat. Nah, ini bentuk kehinaan Allah yang lain kepada ahlil bid'ah, bahwasanya wajahnya itu dijadikan hitam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di akhirat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ingin menonjolkan sebagian hamba-hambanya. Ditonjolkan karena amal solehnya. Allah tonjolkan, seperti misalnya para tukang adzan, muadzin. Allah tonjolkan para muadzin ini, Allah banggakan para muadzin ini dengan cara Allah jadikan lehernya panjang di hari kiamat. Kata Nabi SAW, al-mu'adzinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Sesungguhnya para tukang-tukang adzan, mereka lehernya itu yang paling panjang di akhirat. Sebagai bentuk pemuliaan Allah atas muadzin itu, ya, Allah membanggakan muadzin itu di hadapan para hamba-hambanya di akhirat. Demikian juga orang yang mati dalam keadaan berihram. Ketika haji atau umrah, Allah muliakan dia ketika di akhirat, dia senantiasa melantunkan talbiyah seraya mengenakan pakaian ihramnya. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamah mulabbiyah. Dia dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Allah tonjolkan. Nah, yang buruk-buruk, nah itu juga ditonjolkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Di antaranya pelaku bid'ah, Allah tonjolkan bid'ahnya itu, yaitu dengan cara Allah jadikan mukanya hitam. Ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 106. Allah berfirman, "Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh." Hari di mana ada wajah-wajah yang putih berseri dan ada wajah-wajah yang hitam. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika menafsirkan ayat ini, Abdullah bin Abbas mengatakan, tabyaddu wujuhu ahli sunnah wa taswaddu wujuhu ahli bid'ah. Yang putih berseri adalah wajahnya ahlu sunnah, sedangkan yang hitam legam adalah wajahnya ahli bid'ah. Ya, ini dampak buruk kebid'ahan yang ke-14. Kemudian yang ke-15, thubutul bara'ah min ahliha. Ahli bid'ah itu mendapatkan perlepasan diri. Artinya manusia itu wajib barok, berlepas diri dari bid'ahnya. Ya, dihajar, diboikot oleh ahlu sunnah. Nah, ini berdasarkan apa yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya tentang kisah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ketika dikabarkan bahwa ada muncul sekelompok manusia yang mengingkari takdir, yaitu kelompok Qadariyah, ahli bid'ah dari kalangan Qadariyah. Maka Abdullah bin Umar melakukan barok, bentuk perlepasan diri dari mereka. Abdullah bin Umar mengatakan, "Fa'idza laqitumuhum fa'akhbiruhum anni bari'un minhum wa hum bura'a'u minni." Apabila kalian bertemu dengan ahli bid'ah itu dari kalangan Qadariyah, maka kabarkan kepada mereka, saya Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka dan mereka pun berlepas diri dari aku. Ya, ini dampak buruk yang ke-15. Kemudian yang ke-16, annal mubtadi' tukhsya alaihil fitnah. Ahli bid'ah itu dikhawatirkan mendapatkan fitnah. Ya, mendapatkan fitnah. Fitnah di sini artinya mendapatkan bala, mendapatkan sanksi dari Allah Subhanahu wa taala karena bid'ah yang dia kerjakan. Ini berdasarkan kisah yang pernah kita sampaikan dari Imam Malik. Ya, Imam Darul Hijrah. Imam Malik itu pernah didatangi oleh seseorang yang ingin bertanya tentang mikot umrah atau haji di kota Madinah. Orang ini mengatakan, min aina uhrim, wahai Imam Malik, aku mau umrah, mau haji. Dari mana aku berihram? Maka Imam Malik mengatakan, min Dzul Hulaifah, min haitsu ahrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kau ihramnya dari Dzul Hulaifah. Kalau sekarang namanya Bir Ali. Karena disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dahulu ihram. Kemudian orang ini mengatakan, inni uridu an uhrima minal masjid min indil qabr. Tapi aku ini pengen berihram dari Masjid Nabawi, di dekatnya makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Imam Malik, la taf'al, ojo, jangan kau melakukan itu. Fa inni akhsya alaikal fitnah. Aku khawatir kau tertimpa fitnah, tertimpa musibah, bala. Ayu fitnatin hadi. Fitnah apa ini? Innama hiya amyalun aziduha. Kan hanya beberapa mil, hanya beberapa kilo. Dari Bir Ali ke Masjid Nabawi hanya beberapa kilo. Masa nambah segitu tok aja kok sampai dapat fitnah. Bahasa kita jok kereng-kereng, Bu. Ya. Maka Imam Malik mengatakan, wa ayyu fitnatin a'dham min antara annaka sabaqta ila fadilatin qassara anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fitnah mana lagi yang lebih besar? Musibah mana lagi yang lebih besar? Manakala kau menganggap bahwa dirimu mendahului Nabi dalam hal keutamaan yang Nabi SAW mencukupkan diri dengan hal itu. Kau ketika berihram di Masjid Nabawi, apakah berarti kau lebih utama daripada Nabi SAW yang berihramnya di Dzul Hulaifah? Kau menganggap lebih mendapatkan petunjuk daripada Nabi SAW. Itu musibahnya. Minteri Nabi SAW. Maka Imam Malik membawakan firman Allah dalam surah An-Nur ayat 63. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Maka hendaklah orang-orang yang menyelisihi Nabi, hendaklah mereka waspada. Ahli bid'ah itu hati-hati, kata Allah. Yang menyelisihi Nabi hati-hati.
Kalau Allah timpakan fitnah kepada mereka, atau Allah timpakan kepadanya azab yang pedih di akhirat. Kemudian yang ke-17, annal ibtida yukhrijud dina an tabi'atihi samha wa yu'assiruhu. Di anna Allah Ta'ala syara'ad dina yusran muyassaron. Ya, kata beliau, kebid'ahan itu bisa menjadikan agama Islam itu keluar dari sifatnya yang mudah, sifatnya yang gampang. Ya, karena agama Islam ini tabiatnya secara asal agama yang mudah. Ya, agama yang mudah dijalankan. Tapi gara-gara adanya bid'ah ini menjadi agama yang susah untuk dikerjakan. Tentang kemudahan agama Islam ini, Allah telah berfirman dalam surah Al-Baqarah, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menginginkan kesusahan bagi kalian. Dalam hal syariat Islam, Allah berikan kemudahan bagi kita. Sholli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan. Salatlah dalam keadaan berdiri, tapi kalau enggak mampu bisa dalam keadaan duduk. Puasa, Allah berikan kemudahan. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau safar boleh tidak berpuasa dan diganti di hari yang lain. Banyak kemudahan-kemudahan di dalam syariat Islam. Kemudian juga dalam masalah akidah, Allah berikan kemudahan-kemudahan. Tentang masalah asma wa sifat, mudah. Yaitu kita hanya diperintahkan untuk mengimani saja. Menetapkan apa adanya dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa diserupakan dengan makhluk. Ya, tanpa ditanyakan bagaimana sifat Allah tersebut. Selesai. Mudah karena memang akal kita sudah disetting sama Allah, nggak mungkin kita bisa mengetahui hakikat sifat Allah tersebut. Allah tahu nggak akan mampu manusia, maka tidak dibebankan itu kepada manusia. Ya, makanya pembahasan asma wa sifat ini sebenarnya mudah. Selesai. Allah tetapkan nama, Allah tetapkan sifat, ya sudah tetapkan apa adanya. Tanpa diserupakan dengan makhluk, tanpa diserupakan dengan makhluk, dan tanpa ditanyakan bagaimananya. Selesai. Tapi kenapa Anda lihat pembahasan asma wa sifat ini begitu panjang lebar dibahas oleh para ulama? Ya, begitu banyak para ulama-ulama yang membahas tentang asma wa sifat ini sampai berjilid-jilid pembahasan asma wa sifat ini. Tidak lain tidak bukan karena adanya bid'ah dalam hal tersebut. Orang-orang mutakallimin, ya, filsafat, kemudian dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Kullabiyah dan yang lainnya. Nah, mereka membuat bid'ah-bid'ah dalam masalah akidah. Ya, terutama dalam masalah asma wa sifat. Mereka memunculkan istilah-istilah yang sebenarnya nggak perlu untuk dibahas. Ya, nggak perlu untuk dibahas, tapi dimunculkan oleh ahli bid'ah ini. Contoh misalnya orang-orang Asy'ariyah. Orang-orang Asy'ariyah ini mereka menyebutkan masuk Islam itu harus kalau orang ingin masuk Islam, yang pertama kali yang dilakukan oleh seorang mukallaf ketika masuk Islam, kalau ahlu sunnah mudah, yaitu mengucapkan kalimat syahadat, selesai dia masuk Islam. Tapi kalau orang-orang ahli bid'ah dari kalangan Asy'ariyah tidak. Dia harus terlebih dahulu menalar zat Allah, menalar sifat Allah Subhanahu wa taala. Dengan istilah-istilah al-a'rad atau al-ajsam, ya, baru kemudian dia sempurna Islamnya. Itu semakin menjadikan susah. Ya, akidah dibenturkan dengan akal. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, banyak sekali keburukan-keburukan bid'ah. Ini total semua kita sebutkan ada 17. Ya, total kita sebutkan ada 17 keburukan-keburukan bid'ah ini. Nah, dari ke-17 tadi, keburukan-keburukan bid'ah, dampak-dampak buruk bid'ah, maka kita bertanya, kok bisa itu loh? Keburukan yang segini banyak, tiba-tiba muncul namanya bid'ah hasanah. Buruk tapi baik. Yang dimunculkan oleh mereka. Nah, ini penamaan-penamaan yang tidak benar di dalam Islam. Bagaimana mungkin keburukan tapi disifati dengan kebaikan? Itu mustahil. Ya, maka bid'ah ini semuanya dhalalah, semuanya sesat. Tidak ada yang namanya bid'ah hasanah.
Saya kira ini yang bisa kita sampaikan. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang, kita melanjutkan pembahasan masih berkaitan dengan bid'ah, tapi Imam Ahmad menegaskan tentang watarkul bid'ah wa kullu bid'atin fahiya dhalalah wa tarkul khusumat wal julus ma'a ashabil ahwa, yaitu meninggalkan duduk bermajlis bersama ahli bid'ah. Ya, maka pertemuan yang akan datang insya Allah kita bahas tentang larangan duduk bermajlis dengan ahli bid'ah. Wallahu a'lam, saya cukupkan sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullahu khairan. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.